Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ada jamaah yang baru bergabung. Iya makanya Siapa tuh? jadi biar Indonesia tahu. bagian tengah dan timur. Oh, Masya Allah. Oh iya sih, karena perbedaan jam ya Ustadz Ya karena kalau di awal kan biasanya yang ikut cuma Jakarta, Jabotabek lah. Ya, Jakarta, benar. apa tuh? Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya. Yaudah, jadi jamaah yang baru bergabung hari ini kita akan membahas dalam tema amalan ketika anak tidur. Iya. Nah, gimana Ustadz Ini, Maulana? sebenarnya begini, dalam orang tua ini kan mengurus anak, ya gampang-gampang susah sih. Apalagi kalau disuruh jagain anak supaya cepat tidur. Yang ada kita yang tidur duluan. Iya, emang gitu biasa ibu-ibu. Jagain anak tidur tuh, ibunya yang tidur duluan. Kita tanya Sasam. Iya. Biasa disuruh tuh kasih tidur baraka. Iya, Ustaz. Iya, tapi ada nggak cara ngatasnya tuh biar nggak anak-anak tuh tekniknya? biar nggak sulit tidur, ada tekniknya nggak? Wah, ada. Ada. Iya. Boleh dikasih tahu Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Bisman, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tausiah membekas dari guru kita Ustaz Maulana bahwa ibu-ibu di rumah jangan pernah omelin anak ketika tengah malam anaknya nggak tidur gitu ya. Ya. Karena anak tersebut nggak ngerti jam. Jadi, aduh ya Allah jam 1 kok masih bangun nak. Ya Allah dia mana tahu itu jam 1. Dia nggak tahu itu jam 2, itu jam 3, dia nggak tahu subhanallah. Maka ternyata kalau dilihat dari segi riwayat di mana sahabat Nabi SAW pernah mengalami susah tidur, maka termasuk diantaranya Sayyidina Khalid bin Walid pernah meminta nasihat kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah saya ini insomnia gitu, susah tidur ya Rasulullah, bagaimana caranya agar saya bisa lebih lekas tidur, supaya saya bisa bangun tahajud, supaya saya bisa segar di pagi harinya, di malam harinya saya bisa segar untuk tahajud. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk Sayyidina Khalid bin Walid untuk membaca ta'awudz, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammah, dengan singkatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, karena bisa jadi itu juga adalah daripada godaan syaitan kan. Dan ingat, syaitan itu bukan hanya daripada jin ya, syaitan itu daripada manusia juga ada. Mungkin tengah malam masih nongkrong, tengah malam masih ngobrol, tengah malam masih chatting, ya susah tidur gitu. Gimana nggak susah tidur kalau masih ngobrol, subhanallah. Maka Sayyidina Khalid bin Walid diajarkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kalau ini dibacakan untuk anak kita? Ya boleh-boleh saja ya. Kalau misalnya dia anak laki-laki, u'idzukah bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Mana bayinya tadi? Oh ini Kirain udah dibalikin. Belum Ustadz, silakan. Contoh misalnya dibacakan sambil digoyang-goyangkan, karena anak biasanya senang digoyang-goyangkan. Barak Merasa itu ayunan. merasa itu ayunan. Kalau barak kalau di mobil tidur, kecuali macet. Kalau macet nggak tidur dia pasti bangun karena nggak bergerak mobilnya. Izin dulu Ustaz Sam, Iya. jangan sampai salah paham nih jamaah. Ada dokter mengatakan tidak boleh terlalu kencang karena otaknya masih betul. nggak boleh. Nggak boleh dihempas memang, karena itu adalah merusak. Kalau kata medis memang merusak. Jadi jangan juga ada biasa Ustaz yang diangkat gini. Oh, Iya, benar. itu nggak Diangkat boleh. kayak gini-gini diputer-puter Kalau gitu ya. nenek kita Subhanallah. dulu bilang nggak boleh diangkat-angkat gini anak, nanti diambil setan. Oh subhanallah, sama dengan orang tua kami tuh pernah jangan ku kasih bercermin anakmu, mimpi buruk, jangan ku suka kasih lihat cermin, katanya nggak boleh. Ternyata aku tanya dokter, akhirnya aku klarifikasi sama dokter karena kita juga nggak mau matahin perkataan orang tua, takut menyakiti perasaannya, takutnya kita menganggap itu pamali doang. Ternyata kata dokter memang betul. Karena itu akan terstimulasi otaknya mengingat bayangan-bayangan dia sendiri. Akhirnya malam mimpi buruk, dia mimpi ngejar dirinya sendiri segala macam. Kenapa? Karena dia melihat dirinya terus di cermin tadi. Maka subhanallah, ternyata orang tua kita memang tidak ada penjelasan medisnya, tapi orang tua kita tidak patut juga untuk kita bantah karena kadangkala memang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter, subhanallah. Jadi dua, satu bagus sesuai medis, dua tidak membantah orang tua. Jadi membaca a'udzubikalimatillahi tammah kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau misalnya dia anak laki-laki, u'idzukah bikalimatillahi tammah. Kalau di anak perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah. Intinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan supaya tidurnya bisa lekas atau bisa tidur nyenyak. Tapi sekali lagi, anak bayi itu tidak tahu jam berapa, dia tidak tahu sekarang jam berapa. Jadi jangan pernah ngomel-ngomel kalau misalnya anak susah tidur. Karena anak itu kalau kata orang tua kami cuma
rewelnya itu karena dia ngantuk, karena dia lapar, atau karena mau ganti popok Ganti gitu popok. aja. Cuman 3 itu ya. Cuma 3 Ustaz, itu ya. aja. Iya sih bener. Tapi enak juga ya kalau Baraka di mobil tidur mulu. Kalau Moana ngoceh mulu di mobil. Oh, subhanallah. Ngoceh mulu. Siapa dulu dong ibunya? Iya sih memang. Masya Allah. Tapi Bib, bener nggak sih Bib? Dan ada nggak caranya apakah pakai media air lagi atau seperti Rukiah itu ada bagaimana Bib? Ya, Ya, ditutupkan Bib, kul. Bismillah. Ada tekniknya? Trikul Ada terus pakai tekniknya. media air atau gimana Afwan, Bib? Tengkurian, Ustaz Silakan, Maulana, Bib. Ustaz Syam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya kita senantiasa selalu mendoakan anak kita. Saya terbiasa untuk mendidik anak-anak saya sebelum tidur selalu membaca kulhu 3 kali, Ya. Al-Falaq, An-Nas. Kita cukup di sini kan dulu. Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. 3 ini adalah sudah khatam Quran kulhu 3 kali. Oh iya, benar Jadi juga ya. khatam Quran setiap malamnya dengan bacaan kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya yakin Allah sebagai Tuhan kita dengan keimanan takwaan kepada Allah dan berharap juga terselamatkan daripada godaan setan, jin, manusia dan lain sebagainya, atau gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang nggak benar lah, atau santet, leluh dan lain sebagainya. Berharap perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya Allah, manusia ataupun jin. Dan juga berharap juga ya Rob agar anak kita ini menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ketauhidan yang kuat. Makanya sebelum tidur, biasanya kalau saya sebelum tidur selalu saya bacain. Saya selalu bacain agar apa? Agar dia mengikuti dan terbiasa setiap hari, setiap malamnya dia khatam Quran. Dan yang kedua, kalau misalkan anak tersebut sudah tidur, maka orang tua boleh membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Caranya adalah Caranya, Bib, oh nih. ada di sebelah sini. Tuan muda Rabit. Rabbitnya ya kan ceritanya dipegang ya kan, maka yang bagus, sangat bagus adalah media air. Yang paling bagus adalah media air. Dia apa? Media air. Nah, jadi kalau baca tuh di air diminumin, anaknya diminumin atau sebelum tidur diminumin, atau sudahnya sisa air itu diusapkan. Ya kan? Dibacain tadi kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Diusapkan. Tapi tipis-tipis aja ya kan. Jangan terlalu basah. Bangun lagi nih anak susah tidurnya. Ya kan? Dikit-dikit ya kan diusapin, ya kan? Kalau takut anaknya kebangun. Nah, tadi kan teknik yang pertama. Yang terbaik adalah media air. Kalau anaknya takut kebangun, maka tangannya yang dibacakan, ya kan, dipegang dulu, misalkan gini, misalkan anaknya anak bayi. Ini kan tangannya, kan nggak punya tangan dia. Ini tangan anaknya, Bib. Enggak, kan tangan saya yang mau cerita. Oh. Bukan tangan anak. Bukan, tangan anaknya. Jadi ceritanya adalah, nah tangan ini dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, baca qul 3 kali. Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, diusapin, ya kan, sampai hangat, ya kan, sampai hangat, ya kan. Set, kan nggak mungkin dong kalau angkat-angkat. Digosok. Digosok. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, tambahin Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, diusapin tuh palanya. Oh iya benar juga. Jadi kalau digosok jadi hangat ya. Ya kan, pipinya, ke mukanya, terus selama 3 kali. 1, 2, 3. Bismillah. Dengan keyakinan bahwasanya Allah sebagai penolongnya dan Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan dan membulatkan hati hambanya. Ya Rabb, jadikanlah anak ini hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang sabar, hati yang bertakwa kepadamu, hati yang selalu bersyukur, dan diusapkan tuh sampai ke dadanya. Yakni berharap ya Allah, bertauhidkan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan kembali lagi kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Dan kalau ada masalah carinya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masalah apapun akan diselesaikan dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari usia dini sampai usia dewasa. Iya. Jadi tangan siapa, Ustaz? Tangan si anak nanti, Habib. Saya kira tangan kita. Kan biasa kan ada juga dibacain basmalah jari-jari. Betul. Tapi kalau misalnya kita setelah lafaz baca qul huwallahu ahad, terus kita tiupan itu bisa juga nggak, Bib? Bisa juga, boleh juga diusapin, Oh, boleh nggak juga usah pakai ditiupin. media air. Jadi ada Iya. media air, media tangan, ada media tiup, ubun-ubunnya ditiup lagi. yang tadi kan? Yang tadi kan udah disampaikan Ustaz Iya, benar, Syam. benar. Masya Jadi kalau Anda Allah. pakai ubun-ubun lagi juga boleh. Juga boleh ya. Misalkan nggak ditiup, ada lagi cara medianya. Apa tuh? Ya kan? Ajarin istrinya, suruh gantiin.
Oh suruh ganti, jadi dia bisa lakuin setiap malam. Gitu ya. Karena kan emang yang ngerawat anak kalau malam pasti yang itu juga Tapi istri. apa di sini membuktikannya bahwa Islam itu bersih banget ya gitu ya, subhanallah, dengan menggunakan, kita berwudu juga jangan pakai air kotor supaya kalau diusapin bersih. Bener, gitu. jadi Tangan bersih. juga harus selalu bersih gitu. Iya, Masya Allah, terima kasih Habib, Ustadz Syam. Dipulangin, Saya balikin ke saya lagi, terima kasih. Baiklah jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita sekarang langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya suka tiba-tiba bangun tengah malam terus nangis kejer banget. Apakah ini tanda bahwa anak diganggu oleh makhluk goib? Mohon dijawab oleh Ustadz Syam, silakan. Diceritakan oleh bapakku ya sama makku gitu, orang tuaku, saya waktu kecil nangis kejer tengah malam, datang semua tetangga. Ternyata adekku lahir nomor 2 Salahuddin, nangis kejar lagi, datang semua tetangga. Lahir anak yang ketiga, tetangga sudah tidak datang, sudah dipastikan pasti anaknya Ustaz Makkah. Karena semua anaknya nangis kejar kalau tengah malam. Artinya anak nangis kejar itu biasa. Haus ya, Ya, Mas mesti dicek dulu lapar nggak tadi itu, lapar nggak, atau mau ganti popok nggak, atau dia lagi kesakitan nggak, diperiksa itu, atau dia lagi ngantuk nggak. Jadi ekspresinya kan cuma bisa nangis gitu anak itu, subhanallah. Jadi jangan tiba-tiba nangis kejar dibilang gangguan jin lah apa segala macam. Walaupun gangguan jin itu pasti ada memang setan khusus ditugaskan untuk mengganggu anak bayi gitu, subhanallah. Maka memang senantiasa membacakan doa-doa atau ayat-ayat muawwidzatain untuk anak tadi seperti yang diajarkan Habib. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, qul huwallahu ahad, ayatul kursi dan segala macam, itu adalah doa-doa perlindungan untuk anak kita. Karena jangankan bayi, orang dewasa saja diganggu oleh jin, apalagi anak bayi. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Berarti kita harus baca trikul itu untuk melindungi anak kita ya. Benar. Kita ajarkan. Jadi nggak selalu nangis kejar karena jin gitu. Siapa tahu diperiksa dulu lah, siapa tahu gatal-gatal atau apa gitu. Karena kapan jin yang disalahkan, maka jin itu merasa bangga. Benar. Maka ketika ini gara-gara jin, membesarlah jin itu kayak lebih besar daripada rumah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon samarkan nama saya. Ini juga udah disamarkan sih, kan hamba Allah dibuat sini ya. Iya. Kadang aku sering dibisikin di telinga anak ketika anak tidur seperti ngomong-ngomong, makasih sayang udah hadir di hidupku. Waduh, ini kayak saya banget ya. Sehat-sehat ya sayangku. Cie. Apakah boleh dan berpengaruh ke anak jika aku sering bisikan ke anak tidur saya? Apakah berpengaruh nggak gitu, Ustadz Maulana? Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya sangat-sangat mempengaruhi. Pengaruh positif. Ketika anak tidur, kita berbicara kepada anak yang lagi tidur itu bagus. Bagus sekali. Saya ini pengalaman saya sendiri. Saya suka berbicara ketika anak saya tidur, saya suka bicara. Kamu sayang Abah kan? Dia pas begini. Iya, iya. Dia Senyum. jawab itu. Iya, Karena kita memasukkan nasihat-nasihat di alam bawah sadar mereka. Sehingga anak itu merasa mendapatkan informasi, sugesti yang baik. Tapi sekali lagi kepada orang tua, keluarkan kata-kata yang baik, kebiasaan yang baik, cerita-cerita yang baik. Supaya anak yang mendengarkan itu dimasukkan di alam bawah sadarnya sesuatu yang baik-baik pula. Masya Allah. Tapi ya Ustadz, Rian kan sering ngomong nih sama Moana nih pada saat tidur. Dia kayak senyum sendiri gitu. Ya memang begitu. Emang gitu ya? Karena kita lagi memasukkan memori yang baik di dalam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Moana. Ya. Bib, ada nggak yang mau ingin disampaikan atau ditambahkan nih Nah, dari jadi pertanyaan intinya tadi? adalah bahwasanya kenapa dari bayi itu, bahkan dari dalam kandungan, Ya. anak itu dibacakan Quran. Iya benar. Karena pendengaran itu akan masuk, menyerap ke dalam hati dan pikirannya. Anak, Masya Allah, ya kan, terima kasih sudah ada di sini. Jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang soleha, yang bertakwa kepada Allah. Dan juga masukkanlah kalimat-kalimat yang baik. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah meridhoi. Amin, ya Dan Allah. jadi anak yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gedenya baik ya, jaga akhlak ya, jaga adab ya, gunakan adab yang baik ya, macam-macam aja jelasin. Karena tadi yang sampai Ustadz Maulana, Masya Allah, tersentuh hati dan jiwanya ketika ada kalimat-kalimat yang baik. Karena apa? Media pendengaran itu adalah media yang terbaik salah satunya. Iya, Dan kan? cara penghafal yang terbaik adalah media pendengaran. Jadi kalau ditanya apal yang paling cepat adalah dengar atau membaca. Ada orang yang baca tapi sebagian besar dengar itu lebih cepat. Masya Allah, makanya anak kecil itu cepat merekam apa yang orang Betul. tuanya buat. Bahkan Karena kita ngomong, orang tua ngomongnya dia bisa hafal. iya nak, ya jawab dia. Kadang-kadang jawab itu Ngikutin. ya, ngikutin. Dia dengar lagu-lagu atau dengar apapun, dia cepat hafal. Karena Iya. daya dengarnya itu lebih cepat. Anak TK aja playgroup udah
udah tahu bisa nyanyi, hafal-hafal doa, padahal dia tidak tahu baca. Betul. Karena dibiasakan. Iya, Masya Allah. Terima kasih Habib tambahannya. Ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir dari Instagram @priyasjati. Assalamualaikum Ustadz. Anak aku kalau tidur dia sukanya mendengarkan musik metal. Gimana ya Ustadz? Gimana sih Ustadz? Musik metal maksudnya gimana nih? Rocker anaknya gitu ya? Iya. Waduh. Tahu anaknya suka nggak suka itu dari mana Iya, gitu. makanya. Ini mah orang tuanya yang suka. Iya, makanya diajarkan Nabi musik ingatkan metal. tuh kullu mauludi yuladu alal fitrah. Anak yang lahir itu fitrah gitu subhanallah. Iya. Jadi orang Jangan tuanya lah. mempengaruhi hal-hal yang buruk. Iya. Jadikan dalam kebaikan. Nanti kalau buruk sampai kedainya buruk semua. Iya, Waduh, subhanallah. Masya Jangan Allah. sampai ada kalimat-kalimat dalam Iya. musiknya ini adalah kalimat yang tidak bagus. Jangan Iya. sampai. Masya Allah, emang ternyata anak-anak sekarang tuh unik-unik banget ketika mau tidur ya Ustadz ya. Kalau gitu setelah ini kita akan cari tahu lagi amalan ketika anak tidur yang tetap yang bagus itu apa. Jadi jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.